Get inspiration with Inspiro Jiro Lu. Oke, Pak Ro, Yes. atau mungkin saya lebih enak nyebutnya Mr. Ro gitu ya, Yes. Mr. gitu aja supaya lebih akrab ini ya. Oke, baik. Kalau ngomong tentang new normal ini ya, sebelum kita masuk ke bagaimana nanti SOP-nya di Arung Jeram dan lain sebagainya ini, kita coba bahas dulu sedikit tentang new normal apa, karena di luar sana ini masih banyak loh yang ternyata menganggap new normal itu adalah bentuk kebebasan gitu ya. Terus setelah dikurung sekian lama terus keluar akhirnya kemana-mana, bukan new normal lagi tapi kembali ke normal yang dulu yang pokoknya bisa kemana-mana dengan bebas. Mungkin sedikit Yes, oke. penjelasan. Mas Angga, welcome to new normal. Selamat datang di kenormalan yang baru. Ini artinya apa? Adalah kita sedang mengalami situasi kritis atau critical condition. Yap. Setelah critical condition ini, sebut aja pandemi atau COVID yang ada bahasa letternya, kemudian kita masuk kepada babak baru. Yang jelas ini suasananya sudah berbeda dengan sebelumnya. Oke. Nah, maka dari itu setiap usaha, kemudian apapun, pemerintahan lah, kemudian sekolah, semuanya lagi adaptasi untuk melakukan sebuah tatanan baru, protokoler baru. Kuncinya kita harus Adaptasi terhadap Adaptasi sesuatu ini. yang baru gitu ya. Dan ini semuanya pada tahu bahwa saya harus adaptasi dengan situasi yang baru. Makanya ketika sesuatu yang baru, maka satu kuncinya kita harus belajar. Yap. Pertama ya adaptasi, siap, kita belajar, kita pahami, kita kuasai, ya, sosialisasikan, praktekkan, Praktek ya. simulasikan. Jadi sebelum tamu datang itu memang benar-benar harus Betul. dilakukan sendiri. Betul. Di internal kita simulasikan bagaimana tamu datang dan sebagainya. Kenapa? Karena biasa. Oke. Biasa jadi kebiasaan. Kebiasaan melekat di dalam diri kita, akhirnya menjadi sikap. Siap. Ketika sikap ini kita lakukan terus menerus, bertahun-tahun terus, berganti hari, akhirnya betul-betul melekat jadi karakter. Di karakter ya. Iya. Nah, ini berarti new normal ini kita harus mulai melakukan hal itu, Pak ya, Yes. untuk kita bisa adaptasi dengan kondisi yang kebaruan sekarang. Karena Yes. sepertinya sudah nggak mungkin lagi kita keluar kemana-mana sebebas dulu, gitu ya. Meskipun dalam tanda kutip untuk keamanan sebenarnya masih bisa, asalkan kita harus membiasakan diri seperti yang Ya. barusan gitu. Bisa, kita bisa kemana-mana, kita bisa berwisata, asalkan semua komponen masyarakat yang ada di dunia atau di Indonesia khususnya ini, mereka sudah memahami dengan protokol-protokoler atau aturan-aturan baru. Yap. Termasuk di Arung Jeram That's juga right. nih nanti ya. Ya. Oke. Kalau begitu untuk Kaliwatu sendiri kira-kira apa nih yang disiapkan pada saat nanti ketika new normal ini sudah mulai di launch gitu ya, sudah mulai dilakukan di Yes. masyarakat Indonesia. Apa memang sudah dibikin sendiri atau ada acuan-acuan khusus? Ada acuan yang diberikan, terutama kemarin kita sempat conference ya dengan teman-teman Yap, dari yap. PB. Ini thank you teman-teman Ya, PB. ini Ini kita pelajarin ya. Jadi masukan yang jadi luar biasa ya, Pak ya. di sini sangat lengkap sekali. Oke. Juga bagaimana tata caranya mulai reservasi dan sebagainya. Ini sudah kita pelajari dan menjadi SOP kita. Dan kepada sahabat-sahabat provider yang lain, silakan diadaptasi sesuai dengan lokasi yang ada. Dan silakan Anda diskusikan, tidak ada salahnya kalau kita diskusi dengan teman-teman pemerintahan ya. Ini thank you Pak Haji. Ya. Kemudian yang kedua untuk menjalankan SOP ini, sekali lagi teman-teman ya, tolong betul-betul bila perlu Anda buatkan video. Yap. Ya, simulasikan sehingga betul-betul kita akan laksanakan itu dengan baik. Karena dengan video jauh lebih berbicara gitu Pak ya, Ya. supaya orang juga tahu apakah video itu nanti hanya untuk internal atau No. Juga untuk internal ya, untuk tamu ya. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa protokol kesehatan ini tidak hanya di dunia Arung Jeram. Ya. Kita aja kalau ada agent travel datang ke sini, mereka pun kan juga punya standar juga new normal baru. Misalnya kendaraannya kapasitasnya harus menjadi 50%. Harus pakai masker, dan tamu sebelum berangkat, saya kira teman-teman agent itu juga punya SOP juga gitu loh, sehingga ketika datang ke tempat kita, tanggung jawab kita ya. Kalau tamu yang tidak lewat agent atau langsung ke kita kan rata-rata kita pakai online,
online ya. Berarti sudah disiapkan ya, seperti apa barcode yang ini contohnya ini ya, seperti ini. Jadi memang benar-benar dalam kondisi pandemi semacam ini, jika ingin berpariwisata Arung Jeram khususnya di Kaliwatu, itu sebaiknya begitu ya. Sebaiknya benar-benar harus booking secara online. Tapi bagaimana dengan kan kita sering ketemu nih khususnya di teman-teman pelaku operator Arung Jeram yang lain, itu ada istilah tamu kita namanya go show atau FIT ya, yang langsung datang ke tempat itu bagaimana? Apakah ditolak atau seperti apa? Ya, yang jelas yang pertama online. Kedua, ketika ada tamu datang ke tempat kita langsung atau go show gitu ya, maka protokol kesehatan di tempat kita jalankan. Seperti halnya sebelum dia masuk lokasi area kita, ya, atau ke tempat resepsionis kita, ya, itu ada tim khusus yang mengukur pakai termogan Suhu tubuh ya. Suhu tubuh. Ya. Ada acuan khusus Pak untuk standarisasi berapa batas maksimal? Ya, 37,3. Oh. Ya, di bawah itu aman. Oke, biasanya kan 38 nih. Kalau di Kaliwatu lebih di ya 37,3 lah. Ya. Ya, okay. Dan ingat, petugas yang menermogan atau kemudian sampai petugas resepsionis kita, semuanya tolong diingatkan pakai face shield. Face shield ya. Kenapa? Nah, kayak gini ya, APD. APD ini salah satu APD. Ya. Sekarang sudah banyak dijual di pasaran dan harganya juga tidak murah kok, murah. Bikin sendiri juga bisa. Nah, pakai ini semuanya, security, resepsionis, pokoknya petugas yang ketemu orang baru pakai ini. Dan mohon maaf bila jadi ada tamu yang datang dari zona hitam. Ya, ini kita juga harus waspada. Bukan berarti kita mendiskreditkan mereka atau apa ya, tapi tetap mereka untuk kebaikan kita, untuk kebaikan tamu dan kebaikan semuanya. Yes. Kemudian kita sarankan sebelum masuk ke tempat resepsionis, kalau memang itu di dalam, ada juga kan kadang resepsionis yang outdoor ya, karena ini di outdoor. Tetap tamu sebelum ada komunikasi dengan kita, mereka harus cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Ya? Wajib. Atau mungkin bisa jadi disediakan juga hand sanitizer. Jadi mereka pakai hand sanitizer. Kemudian jarak antara resepsionis, misalnya Mas Angga resepsionis ini ya, saya tamunya, ini tolong dikasih physical distancing di footstep. Ada semacam gambar. Kasih panduan gitu. Betul. Ya? Jadi antrian tidak boleh berjejer tapi ke belakang, dan ke belakang ini adalah 1 meter minimal. Minimal 1 meter sampai sekian orang. Betul. Itu pun ketika cuci tangan, antri di resepsionis juga begitu. Dan kita sarankan 1-2 orang saja di situ antrian, tidak banyak. Ya. Karena mungkin yang butuh hanya kepala rombongan bisa. That's right. Semuanya. Yang lain. Dan ketika order di situ, biasanya kan ada kita siapkan brosur dan sebagainya. Kemudian ada transaksi dan sebagainya. Ini kita usahakan satu dari produk, teman-teman pakai QR code ya, kalau bisa pakai. Ini pakai barcode orang bahasa apa ada. Ini ketemunya menu, boleh dites di sini. Ini sudah menu produk kita di sini ada. Nah, sehingga nggak ada banyak pertanyaan di sini, dia pelajari. Bisa dipelajari dulu ya di website. Kemudian dia pakai. Kita usahakan pembayarannya adalah cashless, tidak ada transaksi uang sama sekali ya. Uang enggak, kalau bisa bahkan gesek aja enggak. Kalau bisa. Oke. Jadi pakai mobil banking bisa. Karena masih ada kemungkinan kontak soalnya ya. Kalau pakai kontak begini, pakai gesek begitu ya. Masih ada kemungkinan untuk. Setelah itu harus dibersihkan. Pakai itu kalau toh seandainya memang memaksa tidak ada cara yang lain harus seperti itu. That's right. It's okay, tapi ada perlakuan after setelahnya. Yes, termasuk pulpen. Bisa jadi mereka harus sign, ada pakai kwitansi, pakai pertanggungjawaban begitu ya. Memang saya sarankan di awal kalau bisa ya semuanya adalah. Tapi kalau terpaksa pakai butuh kwitansi, pakai pulpen, maka pulpennya ini usahakan pulpen yang belum pernah dipakai sama orang lain atau sudah pernah dipakai orang lain tapi sudah disterilkan lagi. Jadi ambil pulpen ini, tanda tangan. Banyak begitu iyalah. Toh nggak habis untuk tanda tangan berapa sih? Tanda tangan selesai, taruh sana. Tanda tangan ganti orang sana. Nah, setelah yang ini perlakuannya untuk refill-nya adalah di clean lagi. Clean langsung ya. Clean langsung, boleh dimasukkan lagi. Sehingga nyaris tidak ada sentuhan secara langsung antara resepsionis dengan pihak tamu. Ya, preventif. Tapi pelayanan tetap prima, smile tetap lah. Ini kan yang berkaitan. Dan jangan lupa Mas Angga, ini berkaitan dengan tamu yang datang. Itu mohon maaf ya, memang harus ini SOP-nya menulis
riwayat perjalanan. Oh iya. Jadi kayak story apa ya, perjalanan dia dari mana. Itu apa sudah disiapkan formnya? Yes, ada. Oh. Ini kita bekerja sama dengan ini salah satu standar dari tim gugus COVID ya. Oh, jadi ikut sudah apa yang diinikan dari Betul. COVID, ya. Apakah sudah dari Wuhan? Ya. Ya, Memang betul ya. Apakah Anda dari Cina itu sudah pernah ke sana? Meskipun sekarang sudah bukan jadi acuan lagi ya dari Cina apa segala macam karena sudah pandeminya sudah mendunia jadi patut dicurigai. Bahkan sampai keluar kota pun sudah bisa menjadi pertanyaan gitu. Nah, contoh ini apakah Anda mengalami demam, batuk, kering, kesulitan? Kayaknya ini yang membuat bukan dari kita, memang adalah dari tim gugus COVID. Jadi kita adaptasi. Oke. Tolong tapi menyampaikan ini hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan dari tamu itu. Sehingga mungkin di awal untuk ya semacam edukasi ke tamu ini adalah aturan dan. Tapi insya Allah semua tamu yang sekarang itu kan di mana-mana sama. Di sekolah juga new normal. New normal. Ya, semuanya saya kira juga bisa menerima. Ya. Oke, setelah resepsionis. Oke, kita lanjut. Setelah resepsionis kita masuk ke apa yang harus dilakukan sebelum turun ke sungai. Banyak Mas ya. Kan masih harus ada penjelasan. Penjelasan itu seperti apa Pak? Apakah kalau dulu kan itu dia kumpulkan semuanya itu bergerombol di dalam ruangan bisa jadi ya, atau ada yang di luar ruangan. Kalau yang sekarang ini apakah masih mengacu seperti itu atau sudah? Pertama kuota. Oh, oke. Kuota. Secara ini kan kadang bisa kita lihat sendiri ya di Kaliwatu bisa sampai 500 orang. Sehari bisa sampai 500 orang. Aduh, sekarang no ya. Cut ya, Pak. Ya, step by step lah. Okay. Step by step. Jadi tamu yang datang kita batasin bahwa satu pengarungan ya kita buat sementara 20 ya. Sampai 30 itu sesuai dengan resource yang ada di Kaliwatu sendiri. Jadi sesuai fasilitas kesehatan yang ada, lokasi yang ada. Okay. Jadi kita harus siapkan lokasi itu dan penjelasan untuk safety talk-nya juga tolong pakai diregangkan begini jadi masing-masing berjarak. Kayak mau senam gitu ya. Iya, okay. Kasih jarak sehingga bila perlu penjelasan dari ini juga tentu dari kayaknya pakai masker ya, standar itu, pakai kacamata yang kayak face shield itu ya, tapi yang putih itu enggak harus face shield ya, tapi insya Allah sudah melindungi mata. Jadi penjelasan standar sama. Cuma diingatkan lagi di perahunya itu ada di boat kita itu kapasitasnya kalau 6 harus jadi 3. Oke, separuh ya. Ya boleh di cross. Jadi kalau di towardnya itu biasanya kan 2 kanan kiri, satu di toward, cuma balance ya tetap. Oke. Kecuali tidak ini ya. Kecuali untuk keluarga. Oh, kalau keluarga perlu perlakuan khusus begitu atau? Kalau keluarga itu kan mereka berangkat sudah satu mobil, di rumah setiap hari sama. Iya benar-benar. Ini ada sempat ada kejadian kemarin ya yang di mobil satu keluarga terus istrinya disuruh pindah kayak gitu-gitu ya, lucu banget. Kalau di Arung Jeram tidak. Enggak lah. Karena bagaimanapun juga dari awal mereka juga sudah satu. Day by day di rumah ya satu rumah. Terus tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau di desa pun karena mereka sudah ini. Ya mungkin kalau di umum naik mobil itu paling tidak juga ada promosi supaya khawatirnya kalau bukan keluarga kan begitu. Iya betul ya. Sekali. Tapi kalau di rafting kan yang daftar pasti satu. Dan kita konsentrasinya sementara ini adalah ke keluarga. Oke. Karena corporate instansi sementara ini kita tahan dulu lah. Kita tahan dulu sampai situasi membaik baru. Kalau toh memang ada instansi, yaitu tadi kapasitas maksimal adalah 20 orang dan betul-betul physical distancing dan aturan yang kita terapkan. Jadi itu mulai dari finish, kemudian kita penjelasan. Dan ingat Mas Angga, alat-alat kita mulai dayung, kemudian helm dan sebagainya, semuanya harus dalam kondisi steril. Steril ya. Nah itu setelah misalnya dipakai oleh tamu, terus selesai itu apa langsung bisa dipergunakan tamu yang lain atau? Ya meskipun kecil ya kemungkinan karena kan di air ya, otomatis dia akan bersih sendiri juga. Tapi tetap kita lakukan disinfektan, penyemprot. Kita lakukan penyemprotan, ada tim khusus dari tim gugus COVID internal ya, tim kita. Karena kita juga harus menyiapkan SDM khusus tim COVID. Oh iya berkaitan dengan tim gugus COVID gitu Pak ya. Nah ini nih kita coba kembali lagi ke pada saat tamu-tamu datang dan sebagainya itu kan ada nih pakai termogan untuk cek suhu tubuh. Yes. Nah itu tadi berapa 37,3. Gitu. Nah seandainya pertanyaan begini, seandainya ada salah satu dari rombongan tersebut ternyata di atas suhu yang diperbolehkan oleh Kaliwatu, apa yang dilakukan? Misalnya 38, 39 gitu ya. Atau apa gitu. Bisa jadi kan sahabat-sahabat, bisa jadi ini ya. Bisa jadi sehingga
tim Kaliwatu sesuai dengan SOP yang ada di kesehatan, maka kita sudah siapkan ruang isolasi khusus. Oh, harus benar-benar disiapkan. Dan ini berlaku untuk semuanya. Tempat pariwisata di mana? Tempat pariwisata. Tidak hanya Arung Jeram berarti. Enggak. Jadi Arung Jeram kita Kaliwatu juga sudah menyiapkan ruangan khusus untuk isolasi. Di situ ada 1 bed untuk ranjang tidur. Kemudian di situ ada tim gugus COVID. Yang ada itu kurang lebih kita punya 5 orang. 5 orang. Dan tidak boleh masuk ruangan itu selain tim gugus COVID sama boleh dibilang kalau ngomong pasien belum lah ya, orang yang terindikasi dengan itu gejala itu kita masukkan di situ karena ruang itu steril ya. Di situ disiapkan P3K, hand glove, kemudian kita siapkan juga face shield ya. Kita siapkan juga snack dan sebagainya, dan pakai baju APD lengkap yang kita siapkan. Untuk mungkin yang bertugas ya. Iya, mungkin kedengarannya menakutkan ya, tapi ketika kita lakukan it's okay kok. It's new normal. New normal. Ya. Ini sebuah kenormalan baru kalau untuk masalah kesehatan. Ya, dan dekat dengan toilet ya, ada toilet khusus. Private ya, private untuk teman-teman. Tidak bercampur dengan tamu. Tidak bercampur dengan yang lain. Masuk ruangan khusus. Kalau dulu kan kita kalau sesuai dengan lembaga sertifikasi usaha kan ada punya tempat untuk kesehatan. Betul. Bisa jadi sementara dialihkan ke sana. Tapi artinya menjadi khusus isolasi, tidak untuk yang dua-duanya, ya. Itu Mas Angga untuk ruang isolasi memang wajib kalau ada tamu yang terindikasi kena gejala dengan misalnya flu tadi. Oke, kalau seandainya ternyata kondisinya semakin tidak membaik gitu lah. Nah, di ruang isolasi itu yang paling penting adalah jangan terlalu lama, paling-paling 1-2 jam. Karena di situ harus ada kita pasang nomor telepon. Ya, tolong, karena nomor telepon yang pertama adalah rumah sakit yang menjadi mitra kita. Pelayanan kesehatan terdekat. That's right, atau mungkin puskesmas. Tulis di situ teleponnya, diketik yang rapi, pasang begitu. Kemudian yang paling penting adalah kita ditulis juga call center COVID. Untuk yang Karena masing-masing kota punya itu. Nah, tulis di situ yang ada rumah sakit khusus yang memang menangani itu, tidak semua rumah sakit. Tidak semua sakit. Tulis di situ nomor teleponnya sehingga apa tujuannya? Sewaktu-waktu kita butuh memang tinggal call di situ sudah ada. Tim rumah sakit yang akan bergerak. Yes. Dan usahakan kalau tadi memang lewat resepsionis, kalau tempat kita keluar lagi lewat situ jangan, jadi harus lewat luar. Jadi ada roadmap dari rumah sakit itu jaraknya berapa kilo atau berapa waktu. Dan kendaraan harus kita siapkan, dibikinkan petanya, dan itu informatif buat semuanya bisa membaca gitu ya. Sehingga apa? Ini penting. Kenapa sahabat-sahabat? Karena tren wisata sekarang tamu itu pengen sehat, sehingga mereka kesini juga pengen aman, pengen nyaman. Tidak terjadi pemaparan. Oke, betul. Jangan sampai kita pengennya bersenang-senang gitu ya, terus habis rafting malah membawa penyakit buat semuanya, atau justru malah tamunya datang, tim kita sendiri, internal kita bawa pulang ke rumah penyakitnya masing-masing.